Halo sahabat YouTube, hari ini kita akan membahas masalah rekomendasi video. Jadi yang namanya video kalau sudah direkomendasikan sama YouTube, otomatis yang namanya view itu bakal bertambah setiap harinya. Jadi begitulah dahsyatnya jika video kita sudah berhasil direkomendasikan sama YouTube. Halo semuanya, selamat datang di channel Zona Tutorial. Buat teman-teman yang ingin sukses di YouTube ya, silahkan bergabung bersama saya di channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di channel ini saya itu banyak berbagi tips dan strategi seputar YouTube yang tentunya bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan channel teman-teman. Nah, karena hari ini kita membahas masalah rekomendasi video, saya akan buka aplikasi Google Chrome yang ada di HP. Selanjutnya saya masuk ke bagian YouTube Studio dengan versi web. Nah, jadi buat teman-teman yang tidak punya komputer, teman-teman juga bisa membuka YouTube Studio dengan versi web itu di dalam HP ya. Karena saya juga menggunakan HP di sini. Caranya itu tinggal buka aplikasi Google Chrome, kemudian di pojok kanan ini ada titik 3. Teman-teman harus aktifkan pada bagian situs desktop ya. Jadi ini harus dicentang agar nanti tampilan HP teman-teman itu sama seperti yang ada di komputer. Jadi walaupun tidak punya komputer, tampilan Google Chrome-nya itu masih bisa sama seperti komputer walaupun kita menggunakan HP. Nah, kemudian selanjutnya saya akan pilih salah satu video. Misalkan saya pilih video yang ini. Kita buka videonya. Selanjutnya nanti kita akan masuk di bagian detail video ya. Nah, ini bagian detail videonya. Kita akan masuk bagian analitik ya. Di sini ada menu analitik. Nah, perlu teman-teman ketahui, menu analitik yang di sini ini adalah analitik untuk satu video ini. Satu video yang kita buka sekarang ini. Jadi bukan analitik untuk keseluruhan video. Jadi analitik keseluruhan video itu beda lagi. Itu namanya analitik channel. Sementara kalau seperti ini namanya analitik per video ya, satu video. Kita buka analitiknya. Nah, ini kita sudah masuk di bagian analisis videonya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya beberapa data. Ya, salah satunya teman-teman bisa perhatikan di bagian sebelah kanan. Ini ada data yang namanya data real time ya. Diperbaharui secara real time ya. Nah, di sini datanya ini yang ditampilkan dalam waktu 48 jam terakhir. Artinya dalam waktu 2 hari terakhir ya. Ini bisa kita rubah. Misalkan kita rubah dalam waktu 60 menit terakhir ataupun dalam waktu 1 jam terakhir ini. Saya pilih 60 menit terakhir. Teman-teman bisa lihat di sini. Peringkat pertama itu saya mendapatkan rekomendasi video. Artinya view yang masuk 1 jam terakhir ini itu dari rekomendasi video ya. YouTube yang merekomendasikan video saya. Nah, sekarang data real time ini kita abaikan dulu. Kita akan buka pada bagian menu jangkauan. Nah, di sini ada menu jangkauan. Kita tekan pada bagian menu jangkauan. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya. Jenis sumber traffic yang saya dapatkan itu salah satunya dari rekomendasi video. Nah, jadi kalau teman-teman videonya itu sudah dapat rekomendasi video seperti ini, itu otomatis yang namanya view itu bakal masuk setiap harinya ya. Setiap harinya view itu bakal bertambah. Kalau teman-teman sudah mendapatkan jenis sumber traffic seperti rekomendasi video ini. Artinya kita tidak perlu promosi video lagi, otomatis YouTube sendiri yang mempromosikan video kita kepada penonton-penonton yang sesuai gitu ya. Itu maksud dari rekomendasi ini. Jadi ini sangat bagus ya kalau kita bisa dapat jenis sumber traffic dari rekomendasi video. Nah, sekarang kita geser ke samping. Ini ada data ya. Saya perbesar dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. 87% ya, 87,1% dari YouTube merekomendasikan konten Anda. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa memang konten saya itu 87% itu YouTube sendiri yang merekomendasikan. Jadi wajar view-nya itu banyak gitu ya. Memang YouTube sendiri yang merekomendasikan. Nah, ini sudah sangat bagus ya. Karena apa? Karena sudah lebih dari 50% ya. Ini sudah lebih dari 50% dan hampir mendekati 100% ya YouTube merekomendasikan konten saya. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman akan bertanya ya. Lalu bagaimana nih Bang caranya agar video kita itu direkomendasikan sama YouTube? Nah, sebenarnya jawabannya itu ada di sekitar sini, teman-teman ya. Kalau kita teliti, di sini tuh ada lingkaran kecil yang di dalamnya itu ada huruf I ya. Jawabannya itu ada di sini. Teman-teman bisa lihat data ini.
YouTube merekomendasikan konten Anda 87%. Direkomendasikan di halaman tonton, artinya di halaman tonton ya, itu 56%. Sementara direkomendasikan di halaman beranda, itu 30%. Artinya kalau dijumlahkan, 56,2 ditambah dengan 30,9%, itu totalnya 87,1%. Sampai di sini jelas ya teman-teman, data yang 87% ini. Nah, jawaban supaya video kita itu direkomendasikan sama YouTube, jawabannya itu ada di sini. Ini kita tekan ya. Kemudian di sini ada kalimat ya. Ya, teman-teman bisa baca di sini. Sebentar saya geser dulu. Oke. Anda dapat meningkatkan kemungkinan YouTube menyarankan artinya merekomendasikan konten Anda dengan meningkatkan rasio klik tayang dan waktu tonton video. Ini jawabannya teman-teman. Jadi kalau kita mau video kita itu direkomendasikan sama YouTube, ini harus kita perhatikan ya. Ya, kita baca lagi. Anda dapat meningkatkan kemungkinan YouTube menyarankan konten Anda dengan meningkatkan. Artinya kita harus meningkatkan rasio klik tayang dan waktu tonton video. Nah, seperti saya jelaskan di video sebelumnya, saya sudah pernah membahas masalah cara mengetahui rasio klik tayang ataupun nilai thumbnail kita. Jadi di sini yang berperan penting adalah rasio klik tayang, artinya nilai thumbnail kita, seberapa bagus kualitas thumbnail kita, dan juga waktu tonton video itu juga mempengaruhi. Waktu tonton di sini itu seperti retensi penonton, seberapa lama orang menonton video kita ya. Semakin lama orang menonton video kita, maka YouTube semakin merekomendasikan konten kita. Nah, jadi di sini jelas ya, kesimpulannya jika kita ingin video kita itu direkomendasikan sama YouTube, coba teman-teman perhatikan lagi masalah nilai thumbnail. Kualitas thumbnail teman-teman itu diperhatikan lagi, dan kemudian teman-teman harus perhatikan isi video teman-teman ya. Kualitas isi video teman-teman. Apakah video teman-teman itu bisa menghibur orang lain? Apakah bisa membawa manfaat untuk orang lain? Itu harus diperhatikan. Karena apa? Karena isi video ini berkaitan dengan waktu tonton ya, data waktu tonton yang dimaksud YouTube tadi ya. Dan data waktu tonton tersebut juga mempengaruhi yang namanya sistem rekomendasi di YouTube. Jadi di sini sudah jelas ya, thumbnail dan isi kualitas video kita sangat berpengaruh di dalam YouTube merekomendasikan konten kita. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih ya sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.